Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung Sedayu Lawas ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat maghrib kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Kita lajengaken tafsir surat Al-Hadid mulai ayat 25. Ayat 25 kemarin dereng mantun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nasu bil qisth wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadidun wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Laqad arsalna, sungguh kami telah mengutus rusulana, rasul-rasul kami, bil bayyinat, dengan bukti-bukti, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab, wal mizan, dan timbangan, liyaquman nasu bil qisth, supaya manusia menegakkan keadilan, wa anzalnal hadid, dan kami telah menurunkan besi, fihi, di dalam besi, ba'sun sadid, ada kekuatan yang sangat hebat, wa manafi'u linnas, dan beberapa manfaat bagi manusia, wa liya'lamallah, dan supaya Allah mengetahui, mayan suruhu, siapa yang menolong Allah, wa rusulahu, dan menolong rasul-rasul Allah, bil ghaib, dengan ghaib. Innallaha, sesungguhnya Allah, qawiyyun, maha kuat, aziz, maha perkasa. Allah telah menurunkan para rasul, mengutus para rasul, bil bayyinat, dengan bukti-bukti, dengan hujah-hujah, dengan mukjizat-mukjizat, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan Allah telah menurunkan bersama rasul itu Alkitab. Ada kitab Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, ada lembaran-lembaran
Nabi Musa, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, wal mizan, dan Allah menurunkan bersama para rasul itu al mizan. Jadi mizan ada yang mengartikan keadilan, ada yang mengartikan al mizan itu ya timbangan. Liyaquman nas bil qis, supaya manusia menegakkan keadilan. Jadi dengan diturunkan bukti-bukti dari Rasul, kitab dari Rasul, timbangan dari Rasul, maka manusia bisa menegakkan keadilan. Wa anzalnal hadid, dan Allah telah menurunkan besi, fihi ba'sun sadid, dan di dalam besi itu ada kekuatan yang sangat. Jamaah engkang mulya, saderenge disebutkan Allah menurunkan besi, Allah telah mengutus para rasul, telah menurunkan kitab. Ini menunjukkan bahwasanya agama itu tidak akan bisa tegak kecuali dengan dua hal, yaitu dengan wahyu, dengan kitab, syariat-syariat, dan yang kedua dengan peperangan. Jadi dimanapun manusia berada, peperangan itu pasti ada. Menawi manusia tidak menyiapkan kekuatan, maka pasti manusia itu akan diinjak-injak, akan dijajah. Makanya agama tidak akan bisa tegak kecuali dengan dua hal menika, yaitu yang pertama didahulukanlah Alkitab, Al-Quran, Al-Hadis, syariat-syariat Islam disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Kemudian Islam juga memerlukan kekuatan, yaitu besi, karena dari besi ini saged dibuat pedang, saged dibuat baju besi, saged dibuat tameng. Maka Islam atau agama manapun pasti memerlukan ini. Jadi Islam memerlukan dua hal ini. Agama-agama yang lain tidak disebutkan di dalam kitab mereka memerlukan ini, ananging pasti. Jadi Islam menyebutkan ini, pasti semuanya akan membutuhkan ini, karena Islam adalah agama wahyu, agama yang benar di sisi Allah. Wa manafi'ul linnas, dan di dalam besi itu juga ada beberapa manfaat bagi manusia. Di samping besi saged dijadikan senjata untuk peperangan, besi juga dapat dibuat alat-alat yang sangat bermanfaat di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan. Ada pisau, ada arit, ada cangkul, dan macam-macam kebutuhan manusia terhadap besi. Waliya'lamallahu mayyansuruhu wa rusulah bil ghaib, supaya Allah mengetahui. Jadi dengan adanya wahyu syariat Islam dan adanya besi senjata, supaya Allah itu mengetahui siapa yang menolong Allah dan menolong para rasulnya. Bil ghaib, kelawan ghaib. Maksudnya kelawan gaib, manusia menolong agama Allah. Kalau secara wahyu, secara Al-Quran, secara hadis,
Manusia menolong agama Allah dengan cara berdakwah, dan manusia menolong Allah dengan gaib. Jadi karena Allah tidak bisa dilihat di dunia ini, maka disebutlah siapa yang menolong Allah yang gaib. Allah tidak kelihatan di dunia ini, tapi mangke di akhirat orang-orang mukmin akan melihat Allah sebagaimana kula lan panjenengan sedaya melihat bulan di tanggal 15. Kita bisa melihat dengan jelas. Jadi kalau di dunia Allah tidak bisa dilihat. Menolong rasul-rasulnya juga rasul-rasulnya gaib, dalam arti rasul saat menikah tidak ada. Kita menolong rasul menegakkan agama Islam yang diwahyukan Allah melalui para rasul, sementara rasul sekarang tidak ada. Itu namanya kita menolong rasul, agama rasul dengan gaib, tidak kelihatan. Menawi ayat menika ketika rasul belum wafat, maka bil gaib ini menjelaskan Allah. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah menolong Allah yang gaib dan menolong Rasul Allah tidak gaib. Tapi kalau di zaman kita menolong agama Allah, Allah tidak kelihatan. Menolong ajaran-ajaran Rasul tidak kelihatan, gaib. Jadi gaibnya bisa kepada Allah, bisa kepada Rasul. Innallaha, sesungguhnya Allah, qawiyun, Allah maha kuat, aziz, Allah maha perkasa. Jadi Allah maha kuat, Allah maha perkasa, kuat, tidak ada kelemahan pada Allah. Allah maha perkasa, Allah tidak terkalahkan oleh apapun. Semua yang dikehendaki Allah pasti terjadi, karena Allah aziz, maha perkasa, tidak terkalahkan oleh siapapun dan apapun. Kenapa kalau Allah maha kuat, maha perkasa, terus kita menolong Allah, menolong agama Allah? Kita menolong Allah, menolong agama Allah, itu adalah ibadah. Tanpa pertolongan kita pun Allah menolong agamanya sangat mudah. Tapi kita menolong Allah, berdakwah, menyebarkan agama Islam, ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis, ini adalah sebagai ibadah yang manfaatnya adalah kembali kepada manusia. Ayat 26, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim, dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, wa ja'alna fi dzurriyyatihima, dan kami jadikan di dalam keturunan keduanya, yaitu keturunannya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, an-nubuwata, kenabian, wal kitaba, dan kitab, faminuhum, maka diantara keturunan-keturunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, muhtadin, ada orang yang mendapat petunjuk, wa katsirum minhum, dan kebanyakan diantara keturunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim itu adalah fasikun, adalah fasik. Jamaah engkang mulia, jadi Allah telah mengutus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan salah satu dalil
alasan yang kuat bahwa Rasul yang pertama kali itu adalah Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama kali. Sebelum Nabi Nuh tidak ada Rasul. Jadi Nabi Adam tidaklah Rasul. Kemudian Allah menjadikan di dalam keturunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim itu kenabian. Jadi para nabi itu adalah keturunan daripada Nabi Nuh, keturunan daripada Nabi Ibrahim. Wal kitabah, dan Allah telah menjadikan di dalam keturunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim itu Alkitab. Jadi Allah memberikan kitab kepada para nabi dari keturunannya Nabi Adam dan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Maka di antara mereka keturunan itu ada yang menjadi orang mendapat petunjuk, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi pancen akeh-akeh menungso iku akeh sing fasik tinimbang mendapat petunjuk. Umpami di total orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah dengan orang-orang yang melanggar ajaran Rasulullah, itu lebih banyak yang melanggar ajaran Rasulullah. Ayat 27, summa qafaina, kemudian kami iringi, kami ikutkan, ala asarihim, atas jejak-jejak mereka, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, birusulina, dengan rasul-rasul kami. Him juga bisa kembali kepada keturunan daripada Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim yang mendapat petunjuk. Jadi kami iringi atas jejak-jejak keturunan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, birusulina, dengan rasul-rasul kami, wa qaffaina, dan kami iringi, bi Isa bin Maryam, dengan Isa bin Maryam, wa atainahul injil, dan kami telah memberikan kepada Isa itu al-Injil, kitab Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu, dan kami jadikan di dalam hati-hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa ra'fah, yaitu sikap yang santun, jiwa yang santun, warahmah, dan jiwa yang kasih sayang, warahbaniyah, warahbaniyatan, dan sifat hidup kependetaan. Ibtada'uha, yang mereka membuat sifat kependetaan, maka tabna alaihim, kami tidak mewajibkan atas mereka sifat kependetaan, illa batigha ridwanillah, kecuali karena mereka ingin mengharapkan keridhaan Allah. Fama ra'auha, maka mereka tidak menjaga sifat rohbaniyah, sifat kependetaan, haqqa riayatiha, dengan sebenar-benar penjagaannya. Fa'atainal ladzina amanu minhum, maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka ajrohum, pahala mereka, wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka itu orang-orang fasik. Jadi ayat 27, Allah telah mengiringi, mengikutkan
setelah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, keturunan-keturunan mereka itu ada yang menjadi rasul-rasul. Kemudian kami iringi rasul-rasul dari keturunan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, bi Isa bin Maryam, dengan Isa bin Maryam. Ini adalah Isa bin Maryam, yaitu manusia yang lahir tanpa melalui bapak, hanya melalui ibu. Wa atainahul Injil, dan kami telah turunkan kepada Nabi Isa Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu, dan kami jadikan di dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa sifat santun, sifat kasih sayang. Jadi keturunan Nabi Isa atau pengikut-pengikut Nabi Isa itu sifatnya sangat santun, sangat sopan, sangat cinta mencintai, sifatnya sangat saling menyayangi. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, tapi mereka karena saking cinta kepada Allah, saking semangat beribadah kepada Allah, mereka mempunyai sifat rohbaniyah. Rohbaniyah itu kependetaan. Jadi mereka itu mempunyai keinginan supaya bisa total ibadah kepada Allah, maka mereka tidak mau menikah. Jadi rohbaniyah itu tidak mau menikah. Maka di ajarannya ya orang Nasrani itu ada yang tidak mau menikah, ya pendeta. Kalau yang perempuan biarawati ya tidak mau menikah. Tapi sifat ini tidak mau menikah itu bukan karena ajaran Nabi Isa, tapi ini murni dari ijtihad mereka, pengikut-pengikut Nabi Isa, karena saking berlebih-lebihan di dalam mencintai Allah, maka mereka kemudian memutuskan tidak menikah, karena dianggap menikah itu akan mengurangi aktivitas ibadah kepada Allah. Itu anggapan mereka. Jadi misalnya nek tiang gak ada istri, dia akan memikirkan kerja untuk menghidupi rumah tangganya. Nah, orang-orang ini supaya tidak memikirkan keduniaan, khusus ya berada di tempat-tempat ibadah, maka mereka kemudian memutuskan tidak menikah. Tapi ini bukan ajaran daripada Nabi Isa. Ini murni ya pemikiran mereka. Ini disebut hulu, berlebih-lebihan. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ini di zaman Rasulullah hampir-hampir saja sebagian sahabat itu ada yang mempunyai pemikiran seperti ini. Ya, disebutkan ketika ada beberapa orang mendatangi rumah Rasulullah dan tidak dijumpai Rasulullah, hanya istri Rasulullah, maka orang-orang ini menanyakan kepada istri Rasulullah bagaimana ibadah Rasulullah. Jadi Rasulullah ibadah sholat malam itu sampai kakine bengkak. Maka mereka merasalah bahwa ibadah mereka dibanding Rasulullah itu sangat kecil. Padahal Rasulullah manusia yang diampuni dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Maka mereka kemudian ngomong. Jadi orang pertama ngomong ya di hadapan istri Rasulullah, ama ana
fa inni usallil laila abadan. Adapun aku akan sholat malam terus menerus. Dalam arti mulai maghrib sampai subuh itu sholat malam terus menerus. Jadi setelah sholat, misalnya setelah sholat ya isya, kemudian setelah itu sholat terus sampai subuh. Kemudian yang lain lagi juga ngomong di hadapan istri Rasulullah, ana asumud dakhra wala aftiru. Aku akan puasa terus menerus, wala uftiru, dan aku tidak akan berbuka sama sekali. Jadi sekarang puasa, hari tadi puasa, besok puasa, besoknya lagi puasa, terus menerus. Ya tidak ada jedahnya. Mungkin kalau jedah tidak puasa hanyalah pada hari-hari yang dilarang puasa. Ya seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari-hari tasyrik, mereka tidak puasa. Tetapi selain itu mereka puasa terus menerus. Maka yang satunya lagi, aku ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Aku akan menjauhi perempuan dan aku tidak akan menikah selama-lamanya. Jadi tiga orang ini dianggap berlebih-lebihan hulu di dalam ibadah. Maka ini disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menyuruh memanggil orang-orang tersebut. Kemudian diberitahu oleh Rasulullah, wallahi inni la ahsakum lillahi wa ataqakum lah. Demi Allah, tidak ada yang lebih takut kepada Allah, tidak ada yang lebih takwa kepada Allah daripada aku. Jadi sambian-sambian iki tidak bisa menandingi takutku kepada Allah. Jadi aku orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Aku orang yang paling takwa kepada Allah dibanding kalian. Ini Rasulullah mengatakan begitu. Kemudian aku puasa, aku ya gak puasa. Jadi kadang aku poso, kadang aku ya gak poso. Wa usolli wa arqud, aku ya sholat malam, aku ya turu. Jadi Rasulullah sholat malam tiap hari, tapi Rasulullah tidak sholat malam semalam suntuk, tapi ada tidur Rasulullah. Atazawwajun nisa, aku ya menikahi perempuan-perempuan. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Nek sampeyan gak seneng coroku, gak seneng apa sing tak lakoni, maka tidak termasuk golonganku. Jadi Islam itu mengajarkan ibadah tidak berlebih-lebihan. Jadi tidak boleh orang itu memutuskan tidak kawin. Beda menawi tiyang niku pancen dereng ketemu jodone, tapi ten manahe piyambake nggih kepingin menikah, ananging dereng ketemu jodone, niki benten. Tapi yang dilarang itu adalah orang yang memutuskan aku ora bakal kawin. Ini dilarang. Padahal tujuane mboten menikah iku supados iso ibadah terus menerus, ternyata itu dilarang. Walaupun wonten ulama-ulama Islam terkenal, beliau meninggal tapi dereng menikah. Misalnya Ibnu Taimiyah, beliau meninggal tapi usianya mboten tua, beliau belum menikah. Tapi niki mboten angsal dijadikan dalil, mboten angsal
melawan Rasulullah. Wong ulama niki mengikuti Rasulullah. Jadi perbuatan Rasulullah mboten saged ditentang kalih perbuatane ulama, kiai, wali napa mawon. Selagi bertentangan kalih Rasulullah niku sedaya salah. Ananging Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi, beliau mboten menikah ya, kemudian meninggal niki mboten gadah prinsip bilih piyambake niki ora bakal menikah, tujuannya untuk menuntut ilmu. Jadi Ibnu Taimiyah nggih menuntut ahli ilmu, Imam An-Nawawi nggih ahli ilmu, ananging beliau niki mboten kemudian gada prinsip mboten menikah. Pancen saking sibuke sehingga dereng kepikiran menikah dan dereng wonten kesempatan menikah. Jadi sepindah malih mboten angsal kemudian tiang-tiang ingkang gada prinsip kependetaan rohbaniyah tidak menikah itu kemudian beralasan dengan alasan ulama Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi. Beliau tidak mengajarkan hidup tidak menikah. Ini terjadi di Nasrani ya, kependataan. Kemudian ibtada'uha ma katabnaha alaihim, hidup kependetaan itu mereka yang membuat piyambak. Kami tidak memerintahkan, tidak mewajibkan, tidak mensunahkan untuk tidak menikah. Kata Allah, illa batigha ridwanallah, kecuali mereka melakukan itu hanyalah mereka punya pemikiran bahwa tidak menikah bisa mendekatkan diri kepada Allah, pahalanya kathah, padahal justru niku dilarang. Fama ra'auha haqqa riayatiha, maka mereka yang hidup dalam kependetaan atau yang perempuan biarawati, mereka tidak bisa menjaga prinsip hidup kependetaan sehingga mereka melakukan perbuatan perzinahan tanpa diketahui. Maka kalau dilihat ya, sejarah-sejarah orang yang hidup kependetaan akan ditemui banyak sekali perzinahan di balik hidup mereka, karena memang itu adalah fitrah manusia. Jadi Islam itu sesuai agama fitrah, mereka melanggar ya, karena memang itu fitrah manusia. Fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum, maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahala mereka. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan di antara mereka itu orang-orang fasik. Jamaah ingkang minulya, jadi pindah malih poso terus menerus niku nggih mboten sae. Nah, sing apik sing pundi? Terus Rasulullah, puasa yang paling baik adalah puasa Daud. Jadi satu hari puasa, satu hari buka. Jadi sedina poso, sedina gak, sedina poso, sedina gak. Niki poso sing luwih apik. Ananging tiap menungso niku enggak ada ibadah sesuai dengan kemampuane piyambak-piyambak. Jadi enten tiang sing ahli puasa Daud,
enten tiang sing ahli puasa, ahli sholat, ya sholat malam, piyambake sholat malam terus menerus. Jadi tidure boten dalu, sehingga saged tangi jam 3, kemudian saged tahajud. Enten tiang sing nggak ada kemampuan ibadah dari sisi tersebut. Jadi tiang niku nggih macam-macam. Nggih kita hendaklah sesuai kemampuan kita piyambak-piyambak. Nggak ada kemampuan ibadah ten pundi monggo kita gunakno semampu kita. Sedaya menungso nggak ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ananging kita boten angsal menyombongkan diri dengan orang lain yang ahli puasa Daud, tidak menyombongkan tiang ingkang boten poso Daud. Barangkali tiang sing boten poso Daud nggak ada ibadah yang lain yang piyambake boten saged. Ananging sedaya ibadah janganlah sampai menimbulkan rasa sombong kepada siapapun, bahkan kepada ahli maksiat sekalipun. Jadi kepada ahli maksiat sekalipun janganlah kita sombong, justru kita merasa bersyukur kepada Allah. Kita diberikan nikmat Allah, saged istiqomah ibadah terus menerus, sementara sebagian tiang dereng diparingi hidayah oleh Allah, sehingga piyambake tesih terjerumus ke dalam kemaksiatan. Lan kita doakan tiang-tiang sing ahli ibadah supados diberikan Allah istiqomah ibadah sampai menghadap Allah. Lan kita doakan tiang-tiang ahli maksiat piyambake mendapatkan hidayah sehingga berhenti saking kemaksiatane. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.